Baiklah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami terkait dengan dua tools yaitu Gmeter dan K6. Jadi pada eh, tes ini kami menggunakan API yaitu mengenai REST Countries API yang memberikan informasi lengkap tentang negara di seluruh dunia termasuk nama, populasi, wilayah, bahasa, dan lain-lain. Dan sini kami mengarah ke Indonesia. Pada eh, Jika kita ingin menggunakan K6, maka kita harus membuat terlebih dahulu skripnya, yaitu dengan tahapan yang pertama kita mengimpor terlebih dahulu modul yang akan digunakan, yaitu tentunya K6. Kemudian setelah itu eh, kita mengkonfigurasi load testnya dengan jumlah virtual user yang akan melakukan request sebanyak 5 dan durasi pengujian selama 20 detik. Kemudian, eh, fungsi utama ini akan dieksekusi oleh setiap virtual user selama periode pengujian. Dan di dalam fungsi ini, kami melakukan 3 kali permintaan HTTP GET untuk endpoint yang berbeda pada API responders.com terkait negara Indonesia. Jadi endpoint yang pertama itu mengambil informasi negara Indonesia dari endpoint name/Indonesia. Kemudian permintaan kedua itu mengambil informasi khusus ibu kota negara Indonesia, yaitu capital dari API. Kemudian yang ketiga itu mengambil informasi khusus mata uang negara Indonesia atau currency. Jadi, setiap pengguna virtual akan melakukan yang pertama mengambil informasi negara Indonesia, yang kedua mengambil informasi ibu kota, dan yang ketiga mengambil informasi mata uang. Dan setelah setiap permintaan dilakukan pengecekan status dan isi respons. Dan setelah menyelesaikan satu iterasi, pengguna virtual menunggu 1 detik sebelum mengulangi proses tersebut. Lalu, pada Gmeter, sebelum melakukan load test, kita terlebih dahulu membuat test plan-nya, dan kami membuat di sini thread group dengan 3 HTTP request sesuai dengan K6 tadi. Yang pertama get country Indonesia, kemudian yang kedua get Indonesia capital, yang ketiga get Indonesia currency, dan kemudian kami membuat 2 listener yaitu view results tree dan view results in table. Jadi, jadi untuk menjalankan perintah pada mode CLI di K6 adalah sebagai berikut. Yang dimana K6 run ini adalah sintaks untuk menjalankan dan double days audit CSV itu untuk output yang dihasilkan dalam bentuk CSV. Yang filenya itu dinamakan result country K6. Dan test.js ada berikut hasil yang ditampilkan setelah komen tersebut dijalankan. Selanjutnya, untuk menjalankan Gmeter, menggunakan komen sebagai berikut. Perintah ini menjalankan Gmeter dalam mode non-GUI untuk melakukan pengujian otomatis menggunakan file test plan testcountry_api.gmx. Nah, hasil pengujian disimpan dalam file CSV report country gmeter.csv yang berisi log dari setiap request selama pengujian. Selain itu, log proses eksekusi Gmeter termasuk pesan error dan debug dicatat dalam file gmeter.log. Dan perintah ini ideal untuk pengujian beban tanpa menggunakan antarmuka grafis dan memungkinkan efisiensi pada server tanpa desktop. Berikut Berikut hasil adalah eksekusi hasil. dari perintah. Berikut adalah hasil eksekusi program yang telah dijalankan tadi dalam bentuk CSV. Nah, untuk file CSV-nya D66, kita dapat melihat bahwa
ada 2003 rows yang di load pada hasil testing tadi selama 20 detik. Nah, pada tabel yang pertama itu ada matrix name, ada timestamp, ada metric value, ada check, ada error, ada code, ada expected response, ada group, ada method, ada name, ada proto, ada skenario, ada service, ada status, ada subproto, dan ada TLS version, URL, dan ada extra text, dan ada extra metadata. Jadi pada case ini dapat kita lihat untuk proses loopingannya itu dimulai dari HTTP_request dan berhenti pada virtual user max-nya. Dapat kita lihat dari HTTP request dan virtual user max-nya itu akan dilakukan secara berulang secara terus-menerus. Nah, sedangkan pada JMeter dapat kita lihat pertama tabelnya itu ada timestamp, ada elapsed, ada label, ada response code, ada response message, ada thread name, ada data type, ada success, ada failure message, ada bytes, ada send bytes, ada GRP threads, ada group threads, ada all threads, ada URL, ada latency, ada idle time, ada connect. Yang dimana pada JMeter ini ada sebanyak 300 rows yang di load, sedangkan untuk T6 tadi ada 2003. Dan dapat kita lihat di sini, untuk proses loopingnya itu, dia ada secara beragam, yang dimana untuk URL endpoint-nya tadi ada yang Indonesia, sebanyak 3 kali, lalu dilakukan kapital, lakukan Indonesia, lalu ada kurensi, ada kapital, ada kurensi, dan Indonesia lagi. Nah, dapat kita lihat, jika pada case 6 tadi, dia dilakukan secara berurutan tanpa ada perubahan setiap loopingannya, sedangkan pada JMeter ini dilakukan loopingan secara berbeda-beda di tiap detiknya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk perbedaan eksplorasi terkait K6 dan JMeter.